Faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, faktor karakteristik bahan. Faktor karakteristik bahan diliputi oleh 4 faktor. Yang pertama, senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, maka makin cepat terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Yang kedua, lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang mengandung banyak zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan menjadi lapuk. Yang ketiga, tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah kuno pada saat itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab. Tinta jenis ini permanen dan tidak pucat walaupun terkena cahaya teramat panas. Sedangkan tinta tulis yang sekarang digunakan untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa saja yang tertulis pada kertas. Yang keempat, perekat. Perekat dibedakan menjadi perekat natural dan sintetis. Perekat natural berasal dari tumbuhan dan binatang, sangat disukai serangga dan mikroorganisme. Sedangkan perekat jenis PVA sangat baik digunakan untuk proses menjilid atau memperbaiki jilitan yang rusak. Namun demikian, perekat yang baik yang digunakan untuk proses konservasi terutama untuk perbaikan kertas yang robek adalah perekat jenis sintetis, diantaranya CMC atau jenis MC. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, temperatur dan kelembapan udara. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas, karena kertas akan mengendur dan menegang. Jika hal ini terjadi berulang kali, akan memutuskan ikatan rantai kimia pada serat selulosa kertas, sehingga menyebabkan kertas menjadi rapuh. Kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menimbulkan beberapa masalah. Kombinasi antara temperatur yang tinggi dan kelembapan yang tinggi akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan serangga. Yang kedua, cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus. Cahaya mempunyai pengaruh menggelantang menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar. Karena pengaruh cahaya, lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lainnya sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Yang ketiga, polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemaran udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari pembakaran minyak bumi pada pabrik dan kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. Selanjutnya, faktor biota. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor biota seperti mikroorganisme, serangga, dan tikus umumnya dikenal sebagai biodeterioration. Hampir semua bagian dari buku, baik itu cover, kertas, jilitan, perekat, sangat rentan terhadap faktor biota. Biota dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu jamur, serangga, dan hewan pengerat. Selanjutnya, faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan pustaka dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dilakukan secara langsung, misalnya pencurian, pengerusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati, atau kerusakan secara tidak langsung, misalnya memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilitan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Cara penanganan yang salah dan kurang hati-hati, baik dilakukan staf maupun pemustaka dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pustaka. Di antaranya, pertama, penanganan secara umum, melipat buku sebagai tanda batas, makan minum di ruangan koleksi, serta membuka buku dengan bantuan air liur. Yang kedua, penyimpanan. Kesalahan dalam penyimpanan dapat mengakibatkan kerusakan pada bahan pustaka, kerusakan fisik dan kimia. Selanjutnya, reproduksi.
Kegiatan reproduksi seperti mikrografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan upaya dalam melestarian bahan pustaka. Namun pelaksanaan yang kurang terkendali dapat menyebabkan jilitan bahan perpustakaan menjadi rusak, rapuh, dan menjadi hancur. Selanjutnya, perbaikan kerusakan kecil pada bahan pustaka. Buku atau bahan perpustakaan yang robek, halaman terlepas dari blok buku, atau menyatukan lembar-lembar lepas, biasanya menggunakan selotip atau lakban. Selanjutnya, mutu jilitan pada bahan pustaka. Untuk mendapatkan jilitan yang sesuai, haruslah dipikirkan maksud dan tujuan serta bentuk jilitannya. Umumnya, pustakawan menginginkan bentuk jilitan yang kuat tanpa memikirkan kesesuaiannya, sehingga seringkali justru dapat menyebabkan kerusakan. Selanjutnya, pemakaian yang berlebih. Perpustakaan yang koleksinya sering dipakai atau dipinjam menyebabkan jilitan menjadi kendur dan kumal. Bahan perpustakaan akan semakin rusak berada pada tangan pemustaka yang tidak mengerti bagaimana cara memperlakukan bahan perpustakaan dengan baik. Selanjutnya, faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi, karena bencana datang secara tiba-tiba tanpa bisa diduga. Bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam, seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Dan bencana yang dikarenakan oleh manusia, seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain-lain. They say you too hyped up, but I think that I love you. Her mama a party girl, she just want